Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-temanku semua ya. Cuan sakut, sakut cuan, cuan sakut, kot, cuan, 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 cuan. Tinggalin sakut sekarang cuan ya. Pasti Anda habis senang-senang jajan-jajan ya. Bukan ondal-ondal lagi sekarang, kopat kapet ya di pinggir jalan, nampang mejeng kopat kapet karena apa? Dompetnya terisi dari cuan di koin PP. Kalau kemarin kan ondal-ondal lompat tapet gila, kere miskin karena sangkut di koin BRIS. Kalau di PP ondal-ondal yang isinya ondal-ondal itu tas, bukan yang dalam celana, tapi tas yang ondal-ondal isinya uang, pamer ya, gagahan. Karena cuan di PP kemarin sudah saya infokan, silakan TP 30 40% yang mau TP ya. Ingat nanti kalau tiba-tiba loncat ke atas, Anda jangan nangis. Kalau saya targetnya nanti bull market yang akan datang, karena ini udah ketahuan, datanya udah ketahuan, valid, Putin membeli Putin ya. Ini koin saya jelaskan langsung berkali-kali. Selamat yang udah pada cuan ya, tentunya bisa beli Mardia atau beli Randa ya. Mas bro itu mata perempuan, mata Randa, itu salah besar Anda. Masa keburukan kejelekan saya expose di mensos. Kalau saya expose itu ya kebanyakan ya kebusukan, kebobrokan diri, kemudian ditutup-tutupi dengan kebaikan-kebaikan, itu yang namanya benar ya. Saya bobrok tukang main Randa, tapi soalim di dalam tutorial, itu yang namanya benar. Kalau saya ngomong kejelekan saya Randa, tetek bengek, itu hanya candaan. Mana mungkin kejelekan diri sendiri saya keluarkan expose di YouTube mensos ini, enggak, hanya bercanda aja supaya balance otak. Kalau otaknya stabil, kita bisa mereview dengan yang enteng dan tidak salah dalam analisa supaya Anda cuan ya. Dari kemarin saya membahas koin-koin yang pernah saya bahas, sempat saya di komen di YouTube, ini saya sampaikan mana yang bilang nggak cuan, yang saya rekom. Maksudnya saya nggak pernah menjerumuskan, membusukkan koin-koin yang busuk. Saya bungkus untuk suguhkan Anda untuk membeli. Mana hot Holochain sekarang naik, PRA waktu di review dulu kapan masih harga di bawah 50, sekarang udah 100 lebih. Cardano 38, sekarang udah 6.000 lebih. Ya nggak cuan, asal sabar. Nah ini meme coin PP. PP ini Anda ingin cuan konsisten sampai ribuan persen, jutaan persen, sampai 1 rupiah enggak. Nah kalau ingin Anda ingin cuan ratusan kali lipat, ribuan kali lipat, jutaan persen, ya ada di PP dengan data-data yang fakta yang ada ya. Apa data faktanya yang ada? Peredaran suplainya udah beredar semua. Di sini supply and demand. Ini saya kasih pengertian untuk Anda ya, biar cerdas, biar pinter. Kalau Anda masuk koin-koin yang peredaran suplainya masih sedikit, yang ada airdropnya, yang ada depthnya megang banyak, suatu saat bisa dijual secara bebas seperti sell kontrak, Anda goblok. Saya kasar dikit, maaf ya, biar cerdas ya. Yang goblok mas bro. Kenapa saya bilang gitu? Itu koin nggak akan langgeng, nggak akan bertahan lama. Indikasi scam itu kayak begitu ya. Nggak akan mau well masuk ke situ. Kalau ini 10 triliun gampang market capnya. Kalau yang koin-koin model kayak gitu, paling-paling di bawah 1 triliun. Ketika naik 2 triliun, tiba-tiba dibanting lagi. Nggak akan sampai puluhan triliun market capnya kayak si PP ini. Paham, ngerti ya? Jadi PP ini betul-betul koin ini nggak akan bisa ditambah pasokan ataupun dikurangi, sudah segini. Beda koin-koin yang lain ya. Ada masuk di Binance tiba-tiba 1 triliun pasokannya, masuk ETH tambah lagi 1 triliun lagi. Koin model apa kayak gitu? Nggak ada koin-koin seperti itu dalam porto mas bro. Maaf ya, banyak juga yang minta dibahas koin Lunsi, koin Shiba, koin macam-macam, nggak saya urusi. Kenapa? Saya Shiba sudah cuan dari tahun 2021 ya, sudah masa legenda. Saya tinggal saat cari koin-koin lagi yang market capnya kecil, yang masih berpotensi. Yang lama ya udah anggap suram. Apalagi koin-koin yang bekas kasus, saya suruh bahasa nggak mau. Lunsi biar sekarang mau lompat ribuan kali lipat, bodoh amat. Sudah saya anggap koin itu nggak ada. Saya akan cari koin-koin yang tidak kasus. Saya nggak mau jerumuskan Anda koin-koin busuk saya
bikin ada promo tutorial kan di sini, enggak, bukan prinsip saya seperti itu ya. Jadi saya jelaskan di sini bahwa untuk PP ini potensi Rp1 saya rasa dengan mudah dengan harga sekarang 1 kali lipat lagi sudah menyentuh ATH, 2 kali lipat lagi menyentuh ATH. Ya, setelah ATH kesananya akan to the moon, akan lancar. Ya, jadi perlu diketahui bahwa koin-koin yang model peredaran suplainya masih dikit, depthnya megang banyak, itu untuk mencapai sampai setahun 2 tahun ke depan sampai bull market itu di tengah perjalanan tuh susah, nggak akan sampai ke sana. Beda koin-koin yang model PP ini dengan peredaran suplainya yang sudah beredar semua, depthnya benar nggak megang banyak, indikasi untuk ke Rp1 itu dengan mudah itu ada di PP. Sampai market capnya 10 triliun ini bukan uang kecil, dan perlu Anda ketahui ketika ini candle turun ke bawah itu langsung disikat lagi ke atas, dan dalam hitungan menit tadi saya pelajari itu 1 triliun itu bisa dibanting dari 10,5 triliun tiba-tiba 9,5, tiba-tiba dibalikkan lagi 10,5 triliun lagi. Artinya apa? 1 triliun buat main naik turun itu uang kecil, bukan uang kecil, itu uang paus. Kalau paus sudah masuk ke sini, artinya nanti koin ini akan cakep ke depan untuk menuju Rp1 saya rasa mudah. Ya. Terus yang kedua, kalau koin yang model lainnya ataupun bridge ataupun memek koin memang kenceng karena permainan saja, pam-paman sesaat, tapi ketika turun nanti ketahuan koin itu turunnya akan berpuluh-puluh persen, beda dengan koin yang berpotensi ke depan. Memang untuk pada diinvestkan ataupun di holding di sini, contohnya PP ini kita pelajari ketika dari 35 triliun kemudian naik ke 5 triliun, ketika turun ke bawah nggak sampai harga dasar lagi, paling di sekitar 4,2 triliun sudah naik lagi. Nah tadi buktinya ya kemarin ini ya, itu ketika dari 7 dinaikkan sampai 9, kemudian dibanting lagi sampai harga 8 triliun market capnya. Artinya setiap dibanting itu nggak akan menyentuh harga pertama ketika dia mau naik. Itu hebatnya ya. Ini bisa jadikan indikasi pelajaran barometer bahwa ini koin yang berpotensi, salah satunya analisa juga dari situ. Nah ini sekarang kalau yang model koin-koin yang lain ada sell kontrak, ada segala macam yang hanya pam-paman sesaat dan depthnya memegang koin itu banyak, yang terjadi apa? Turunnya ada 15%, ada yang 23%, ada yang 50%, tapi hanya 2%, 3%, 2%, tiba-tiba disikat naik ke atas lagi. Itu perbedaannya di situ antara koin PP dengan koin meme koin yang lain. Ya, ngerti ya? Jadi untuk jadikan pelajaran yang betul-betul, dan ini jurus mabok akan saya kasihkan kepada Anda semua. Subscribe ya. Ini yang jurus mabok seperti ini supaya Anda cuan. Kalau di dalam bermain kripto, kalau ada koin berpotensi yang akan menjadikan cuan besar, menjadikan Anda kaya raya, masukkan uang itu sebanyak mungkin ya, dan kemudian nanti di TP, di pucuk di saat bull market. Karena momen-momen seperti ini nggak akan terjadi 1, 2, 3, 4 tahun, belum tentu akan terjadi ya. Dari tahun 2013 sampai sekarang hanya terjadi pada Shiba sama Dogecoin. Nah kalau ini jatuh tahun ini, nanti tahun depan masuknya terjadi sama PP, masukkan sebanyak-banyaknya, tapi risiko masing-masing karena ini gambling ya. Analisa yang akan terjadi ke depan nggak tahu, cuma jurus mautnya, jurus maboknya seperti itu. Ketika ada koin yang cakep, yang bagus, yang betul-betul kita yakin nanti akan terbang tinggi, masukkan dana ke situ, kemudian dipanen tahun depan di bull market. Karena kejadian koin yang akan terbang tinggi itu, momen-momen itu nggak akan terjadi tiap tahun. Perlu Anda ketahui supaya Anda nanti jadi jutawan benar. Oke ya, ini sebagai contoh saja. Sepupu saya waktu itu meriset koin yang akan berpotensi. Waktu itu tahun 2016 ataupun 2017 ya, saya lupa itu. Waktu Binance itu dia meriset bahwa ini koin ini akan berpotensi jadikan orang jutawan, miliarder ini. Saya akan masuk banyak di koin ini. Saya mau cari
investor mau cari uang dari luar supaya masuk koin ini, yang percaya sama dia, akhirnya dari Cina Surabaya masuk, dan sampai sekarang dia masih punya ribuan BNB gak dia jual karena uangnya udah banyak. Kemarin 10 juta harga pun dia gak jual. Karena apa? Dia beli waktu di harga 200.000 karena dia bisa meriset, ahli IT, ya ahli ramal-meramal juga, ahli memantau juga, dan dihitung secara matematika kok ini koin yang mana ETH itu jaringannya gas fee-nya mahal, harganya juga mahal. Ini BNB kok masih 200.000, blockchain sendiri yang mana ini gas fee-nya lebih murah, akan banyak sekali yang menggunakan blockchain ini BNB. Betul, masuk dia banyak di BNB, ternyata tahun 2021 meledak harganya sampai hampir 10 juta. Itu momen-momen kayak gitu kita tembak, ya mungkin ada pada PP ini, mudah-mudahan seperti itu. Jadi jurus mabuknya ketika kita tahu ada koin yang bagus cakep, ya masuk ke sini. Tapi saya nggak menganjurkan di PP karena ini meme coin. Kalau lebih baik aman lagi ketika bear market nanti ya tahun depan, jangan memikirkan daripada modalnya, jangan memikirkan daripada koinnya dapat sedikit. Anda itu perlu keuntungan ataupun perlu koin. Kalau Anda perlu keuntungan, ya masuk BTC. Kalau Anda perlu koin banyak, nggak perlu uangnya, ya masuknya ke Baby Doge, ke Breeze, ya koinnya dapat banyak. Anda kan pasti memerlukannya uang, cuannya, keuntungannya. Makanya nanti kalau bear market, masuklah di BTC sebanyak mungkin. Dari tahun 2023 tahun ini, apalagi yang masuk tahun 2022, tahun 2023 tahun ini saja kenaikan BTC itu udah 150%. Wow, padahal itu tahun 2023 awal tahun ini baru news kecil. Ya, masih pet, masih halkis. News kecil itu apa? Cuma tether saja yang membeli, memborong, menyicil tiap bulan, investasikan ke BTC. Maka BTC dari harga 260 juta tiba-tiba menjadi 300, tiba-tiba menjadi 400. Seiring dengan FOMO, akhirnya sekarang menjadi harganya tinggi seperti ini. Itu baru news kecil. Lah, apakah nanti kalau jika terjadi news besar, ya ada ETF support, ada event pemangkasan suku bunga, ada pilpres, ada print money, apakah nggak lebih gila lagi kenaikan BTC? Makanya silakan kalau bear market 80% uangnya masukkan ke BTC sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, itu aman, desentral ya. Nah kalau PP ini ya mirip-mirip jurus mabuknya seperti itu, tapi akan lebih baik aman di BTC. Kalau ini tetap kita gambling karena kita lagi bermain modal kecil, ya modal kecil lah, taruh 1 juta 2 juta, paling banyak 3 juta. Kalau di atas 3 juta sampai 10 juta ya urusan Anda, saya nggak tanggung jawab. Cuma saya mereview, sudah saya riset betul-betul, yang juga saya bukan hanya saya sendiri, juga banyak masukan-masukan dari luar. Kalau saya salah juga ditegur sama dia, kalau benar saya juga diacungkan jempol. Ternyata pendapat dia dan saya, teman-teman saya yang memang mendalami PP ini, ternyata berpendapat sama bahwa PP ini nanti akan menembus Rp1. Ada potensi yang sangat tinggi di PP ini, di riset dari semua sudah saya sampaikan semua, nggak perlu saya sampaikan lagi. Saya rasa sudah paham sekali ya. Kalau ini turun cuma 2%, nggak perlu ketar-ketir. Yang lain tuh turunnya lebih gila-gilaan lagi, itu tandanya koin yang tidak prospek ke depan. Kalau ini tuh banyak ini yang ketinggalan di grup, mau masuk. Kemarin tuh masih di 01, sekarang kan udah 02, kemarin 01. Dia nunggu turun ya, memblend dower, bukannya malah turun ya, terjadi malah naik. Yang turun Randa ya, susu itu turun. Aduh, udahlah cukup, nanti kemana-mana larinya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semua itu hanya candaan aja, hanya guruan saja. Hati Mas Bro tetap baik kok, bukan buruk ya. Masa buruk di expose di mensos, nggak mungkin. Yang ada tahu orang buruk di mensosnya dibikin yang baik-baik, yang bagus-bagus. Itu kebanyakan seperti itu, kebalikannya. Kalau saya
belak-belakan, kalau canda saya katakan canda ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro gak sempurna tentunya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.